Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali di titik panas. Armada kapal induk AS bergerak ke Timur Tengah. Iran merespons dengan ancaman perang total. Tapi pertanyaannya satu, apakah AS benar-benar sudah menyerang Iran? Sampai Minggu 25 Januari 2026 waktu Indonesia, jawabannya masih belum. Tapi sinyal eskalasi ketegangan makin nyata. Kita mulai dari pernyataan paling keras hari ini. Pejabat senior Iran memperingatkan, setiap serangan militer AS akan dianggap sebagai perang total dan akan dibalas secara langsung oleh Teheran. Nada yang dipakai tidak lagi diplomatis, tapi sudah masuk fase peringatan perang terbuka. Pernyataan ini diperkuat oleh jajaran militer Iran. Komandan militer Iran menegaskan bahwa seluruh angkatan bersenjata berada dalam satu barisan, siap mempertahankan negara hingga titik terakhir jika serangan benar-benar terjadi. Pesannya jelas, Iran ingin menunjukkan kesiapan penuh, bukan gertakan kosong. Kapal induk USS Abraham Lincoln bersama kapal-kapal perang pendukung dilaporkan bergerak ke kawasan Timur Tengah, termasuk Laut Arab. Langkah ini sejalan dengan pernyataan Presiden AS terkait pengerahan kekuatan militer di kawasan strategis tersebut. Namun sampai saat ini, belum ada laporan serangan langsung ke wilayah Iran. Pergerakan armada ini masih dibaca sebagai tekanan strategis dan sinyal pencegahan, bukan aksi tempur terbuka. Amerika tampaknya juga tidak akan berperang sendiri. Inggris, sekutu abadi mereka, dikabarkan telah mengerahkan 4 jet RAF Typhoon ke Qatar. Pesawat ini dipersenjatai lengkap dengan rudal Meteor dan Asraam, serta pot penargetan Lightning, menandakan peningkatan kesiapan di tengah peningkatan kekuatan militer AS dan ketegangan regional dengan Iran. Meski belum ada tembakan, dampaknya sudah terasa. Sejumlah maskapai internasional membatalkan penerbangan ke wilayah Timur Tengah menyusul kekhawatiran eskalasi militer. Ini menunjukkan bahwa dunia usaha dan sektor transportasi global sudah membaca resiko konflik yang semakin tinggi. Situasi di dalam Iran sendiri juga belum stabil. Gelombang protes dan kerusuhan dilaporkan masih berlanjut dengan jumlah korban tewas yang menembus ribuan orang. Kondisi ini memperumit situasi politik dan keamanan domestik Iran di tengah tekanan eksternal. Iran juga mengklaim adanya keterlibatan intelijen asing termasuk AS dan Israel di balik kerusuhan tersebut. Klaim ini dibantah pihak luar dan hingga kini belum diverifikasi secara independen, namun tetap menjadi bagian dari narasi resmi Teheran. Selain itu, konflik Amerika dengan Iran juga berpotensi terganggunya lalu lintas minyak di Selat Hormuz. Setiap hari, puluhan juta barel minyak dunia lewat di sini. Dan saat konflik Iran-Israel memanas, saat pertanyaan langsung bikin pasar global tegang. Apakah Selat Hormuz akan ditutup? Selat Hormuz adalah salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Data menunjukkan sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati selat ini. Angka itu setara dengan sekitar 20% konsumsi minyak global. Dari jumlah tersebut, sekitar 12 juta barel adalah minyak mentah, sisanya berupa produk minyak olahan dan kondensat. Artinya sederhana tapi krusial. 2 dari setiap 10 barel minyak dunia bergantung pada Selat Hormuz. Kalau jalur ini terganggu, dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat ketegangan Iran-Israel meningkat, khususnya di pertengahan Juni 2025, banyak yang memprediksi lalu lintas kapal akan lumpuh. Faktanya, Selat Hormuz tidak ditutup total. Data pelacakan kapal menunjukkan sekitar 85-110 kapal per hari tetap melintas. Angka ini memang sedikit turun dibanding kondisi normal, namun jalur pelayaran tetap beroperasi. Setelah tensi mereda dan gencatan senjata tercapai, jumlah kapal kembali meningkat. Jadi secara fisik, minyak masih mengalir, tapi secara psikologis, pasar sudah lebih dulu bereaksi. Meski tidak ditutup, konflik tetap menimbulkan efek besar.
Pertama, harga minyak melonjak. Pasar bereaksi terhadap risiko, bukan hanya kejadian nyata. Ketakutan akan penutupan Selat Hormuz cukup untuk mendorong harga naik. Kedua, biaya pengiriman ikut meningkat. Premi asuransi kapal naik karena risiko perang. Artinya, ongkos logistik minyak jadi lebih mahal. Ketiga, risiko navigasi makin tinggi. Gangguan GPS dan ancaman keamanan membuat pelayaran lebih berhati-hati. Sebagian kapal mengambil langkah pengamanan ekstra, meski tetap lewat jalur yang sama. Isu Selat Hormuz bukan cuma urusan geopolitik Timur Tengah. Dampaknya bisa merembet ke harga BBM, inflasi, biaya transportasi, harga barang kebutuhan sehari-hari. Karena saat harga minyak dunia naik, efeknya berantai ke ekonomi global. Di tengah ketegangan geopolitik global, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami publik. Harga energi global sangat sensitif terhadap isu keamanan, bahkan sebelum gangguan benar-benar terjadi. Tidak semua ancaman berarti penutupan nyata, tapi pasar tetap bereaksi cepat. Pemerintah dan otoritas energi biasanya menyiapkan cadangan dan mitigasi agar dampak ke dalam negeri bisa ditekan. Bagi masyarakat, yang paling penting adalah tidak panik dan memahami bahwa fluktuasi harga energi sering dipicu faktor global di luar negeri. Isu Selat Hormuz mengingatkan kita, satu jalur laut kecil bisa berdampak besar ke ekonomi dunia. Karena itu, ketegangan AS-Iran bukan isu regional semata. Jika eskalasi berubah menjadi konflik terbuka, dampaknya bisa merambat ke harga minyak global, stabilitas Timur Tengah, jalur perdagangan internasional, hingga keamanan penerbangan sipil. Itulah sebabnya, meski belum ada serangan Amerika atas kedaulatan Iran, dunia internasional sudah bersikap waspada.